Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Kembali kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Dia yang layak terima pujian, sembah kita. Saya mengundang seluruh umat Tuhan, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memujinya. Kita katakan, biar kulihat bintang kemewahan. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Katakan maka aku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Thank you, Jesus. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus.
Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang memberikan kita nafas. Dan sampai hari ini pertolongannya sungguh ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, besar, begitu besar Tuhan. Syukur kami Tuhan, kami panjatkan Tuhan. Kami merasakan Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyertai kami. Dan saat ini kami mau katakan terima kasih Tuhan. Tidak ada ungkapan yang indah Tuhan selain kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Setiap kami yang melayani Tuhan juga ingin mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Mari Tuhan masuk di dalam hati kami, menjamah kami Tuhan, karena kami rindu duduk diam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam satu nama-nama yang ajaib, Tuhan Yesus kami. Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Dia yang layak terima pujian. Naikkan pujian ini. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan besar, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Serukan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, amin. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Dengan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus pemilik hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau tetap diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia Allah yang dahsyat. Kita mau sembah Dia Allah yang luar biasa. Saya rindu kita mengagungkan Dia lewat pujian penyembahan kita saat ini, saudara. Saya rindu kita datang dengan hati kita mau lewat pujian kita. Sejauh timur dari barat. Dari barat, Engkau menuang dosaku. Yesus, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
besar Tuhan kasih Allah akan kehidupan kami Tuhan. Kami yang tidak layak ini boleh menerima Tuhan Yesus pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak layak Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami boleh menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Yesus, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari berseru, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Nya kepada Engkau dan saya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar kasih Allah. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Ya Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Pendeta Naur untuk membuka kita di dalam doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kita memasuki minggu yang kesekian dari bulan April. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kita, masih bisa ibadah online. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan merenungkannya bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat 23. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Saya memberikan tema untuk pembacaan firman Tuhan ini adalah berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa kita masih merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, karena masih 40 hari lagi baru kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu hari ini terambil Yohanes 20, kita belajar bagaimana berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa berkatnya? Kita melihat di sini bahwa waktu Tuhan Yesus ditangkap, banyak orang yang merasa takut, termasuk dengan murid-murid. Pada waktu Yesus diadili, banyak orang merasa takut, apalagi murid-murid yang mengikuti dia, sampai ada di antara murid-murid itu, yaitu Petrus, yang menyangkal Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus disalibkan, ada banyak orang yang menyaksikan, dan ada banyak orang yang merasa takut, ada banyak orang yang merasa khawatir. Pada akhirnya banyak orang hanya berdiri jauh untuk melihat bagaimana penyaliban itu terjadi. Pada waktu Yesus dikuburkan juga terjadi di mana kegentaran yang luar biasa pada saat Yesus dikuburkan, dan mereka berpikir apakah dia benar-benar akan bangkit atau tidak, sehingga pada masa itu ada semacam kompromi dari pemimpin-pemimpin agama membayar orang untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Dan kemudian pada waktu Yesus dibangkitkan, hal itu terjadi juga supaya terjadi penyangkalan bahwa Yesus memang tidak bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan itu juga mendatangkan ketakutan yang luar biasa dari murid-murid. Ada rasa khawatir, rasa takut, bahkan mereka tidak menampakkan diri, mereka menyembunyikan diri terhadap orang banyak. Dan kita melihat di sini bahwa juga di dalam ayat 19, bagaimana pada malam hari minggu pertama itu berkumpullah murid-murid di suatu tempat, tidak diberitahukan, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci oleh karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini luar biasa. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi, mereka takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka takut kepada imam-imam, mereka takut kepada ahli-ahli Taurat, mereka takut kepada tua-tua orang-orang Israel. Itu sebabnya mereka mengunci pintu di sana, mereka berkumpul, mereka sedang mendiskusikan sesuatu tentang bagaimana Yesus bangkit dan di mana Yesus bangkit, keberadaannya di mana. Lalu kemudian kalau Yesus sudah bangkit, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Sehingga mereka merasa takut, mereka menyembunyikan diri. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan beberapa berkat yang luar biasa
Yesus bangkit dari antara orang mati itu. Itu Bapak Ibu Saudara sebabnya Paulus mengatakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita, sia-sia kepercayaan kita, sia-sia pemberitaan kita kepada orang banyak, sia-sia kita mengikut Tuhan Yesus. Namun hari ini kita belajar bagaimana berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Berkat yang pertama ada di dalam ayat 19, yaitu bahwa Tuhan Yesus selalu hadir. Kita melihat di sini bahwa tengah-tengah murid-murid sedang dalam ketakutan, dikatakan takut terhadap orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tempatnya tidak diberitahukan di mana, namun Yesus tahu keberadaan murid-murid. Itu sebabnya dia hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena apa? Dia Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia Allah. Dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut dan membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Dan kebangkitannya itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh pintu-pintu yang terkunci. Dan dia hadir, senantiasa hadir. Kita melihat sini bahwa Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid yang sedang ketakutan itu. Pada waktu dia hadir itulah Bapak Saudara kita perhatikan bahwa di situ menjamin keberadaan kita sebagai orang percaya. Yesus selalu hadir bersama-sama dengan saudara dan saya. Seperti dia juga hadir di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu dalam ketakutan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin Anda sendiri sedang dalam keadaan yang takut. Kekhawatiran yang luar biasa, takut yang luar biasa. Tapi ingat, Yesus selalu hadir bersama dengan saudara. Yesus bersama dengan kita selalu hadir di sana. Untuk apa? Untuk menghibur, menguatkan, bahkan membuktikan bahwa dia Allah yang maha hadir. Itu berkat yang pertama, Bu Saudara. Dia hadir. Apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun perasaan ketakutan, kekhawatiran, di sana dia hadir. Supaya apa? Ada jaminan kehadiran Allah untuk menolong kita yang berada dalam tekanan, ketakutan, kekhawatiran itu. Jadi Bapak Saudara, berkat yang pertama yang kita bisa pelajari dan kita lihat, kita bisa meyakini Tuhan kita bahwa kita tidak sia-sia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, berkat yang kedua, di sana kita lihat bahwa berkat kebangkitan Tuhan Yesus adalah menghadirkan sukacita rohani, atau dengan kata lain menghadirkan sukacita surgawi yang luar biasa itu. Ayat 20 dikatakan lagi, ayat 20, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Luar biasa. Berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah menghadirkan sukacita rohani. Ini bukan sukacita karena mereka punya makanan, bukan karena mereka punya uang, bukan karena mereka punya harta, tapi sebenarnya suatu berkat rohani, penghiburan yang luar biasa dialami oleh murid-murid. Mereka yang sedang ketakutan ketika Tuhan bangkit dan hadir di tengah-tengah mereka, ada sukacita rohani yang tidak bisa dibuat-buat, tapi itu muncul sendiri oleh karena itu adalah kehadiran sukacita surgawi, kehadiran rohani yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pergumulan, persoalan, kita bisa melihat di sini bahwa apabila kita Tuhan di tengah-tengah kita, ada sukacita rohani yang tidak dijamin oleh dunia ini, tidak diberikan oleh dunia ini, tidak diberikan oleh materi, tidak diberikan oleh sesuatu pun yang fana di dunia ini, kecuali Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit memberikan jaminan sukacita. Itu sebabnya Paulus pun pernah berkata dalam Filipi pasal yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sebab sukacita di luar Tuhan itu adalah semu, fana. Tapi sukacita di dalam Tuhan itu rohani, surgawi, dan kekal, yang membuat seseorang merasa puas hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk menjamin mereka bahwa mereka adalah murid Tuhan, mereka adalah pengikut Tuhan, mereka adalah orang percaya yang tidak sia-sia iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus ini menunjukkan, menjamin, bahkan menghadirkan sukacita surgawi. Mungkin Anda dan saya akan berkata, saya merasa tertekan, merasa takut, merasa dalam kepergumulan yang berat, tekanan-tekanan yang berat. Tapi ingat, kebangkitan Yesus senantiasa menjamin, bahkan menghadirkan sukacita yang berasal dari surga. Tidak dibuat-buat oleh dunia ini, tidak dibuat-buat oleh siapapun, kecuali dibuat dan melalui kehadiran
Tuhan Yesus Kristus. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa di dalam berkat kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah bahwa yang ketiga adalah berkat kebangkitan Tuhan Yesus dari orang mati. Yang ketiga adalah mendatangkan damai sejahtera rohani, mendatangkan atau menghadirkan damai sejahtera rohani. Ayat 19 di bagian terakhir dan ayat yang ke-21 ayat 19 dikatakan, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21, maka kata Yesus kepada mereka sekali, damai sejahtera bagi kamu. Ini merupakan suatu perasaan sukacita surgawi yang Tuhan berikan kepada murid-murid pada waktu itu. Mereka dalam keadaan takut, khawatir, cemas. Saya percaya mereka berada dalam keadaan kelelahan oleh karena mereka mengalami ketakutan fisik yang luar biasa. Tetapi kita lihat di sini bahwa berkat kebangkitan Tuhan Yesus itu mendatangkan, menghadirkan rasa shalom, damai sejahtera rohani, damai sejahtera surgawi yang begitu dahsyat kepada murid-murid. Kita lihat sini bahwa murid-murid ketika mereka menerima yang namanya damai sejahtera itu, lihat di sini bahwa ada sukacita. Jadi damai sejahtera itu memunculkan sukacita surgawi, sukacita rohani. Untuk apa? Untuk mengatasi rasa takut. Orang yang di dalam Tuhan mengalami sukacita rohani, apapun persoalan, pergumulan, dia tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus untuk menjamin bahwa orang yang berada dalam tekanan, apabila Tuhan hadir, ada damai sejahtera, ada shalom di dalam hidup mereka, shalom di dalam batin mereka, shalom di dalam tubuh mereka, ada shalom di dalam jiwa mereka. Semuanya damai sejahtera, baik secara fisik maupun rohani, itu semua dikuasai oleh suasana damai sejahtera surgawi ini. Jadi kita lihat sini bahwa berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus itu, yang ketiga adalah mendatangkan, menghadirkan damai sejahtera surgawi, damai sejahtera rohani yang tidak dapat dinilai dengan materi, tidak dapat dinilai dengan apapun di dalam dunia ini. Karena itu adalah suasana rohani, karena kebangkitan Tuhan menjamin bahwa Dia adalah Allah yang mengalahkan maut, Dia mengalahkan berbagai macam pergumulan, mengalahkan berbagai macam masalah dalam hidup manusia. Jadi kita melihat sini bahwa saudara, poin yang ketiga itu adalah bahwa berkat dari kebangkitan Yesus mendatangkan, menghadirkan damai sejahtera rohani yang kekal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau murid-murid menerima itu, kita pun, saudara dan saya pun menerima yang namanya damai sejahtera rohani itu. Yang keempat, ini luar biasa sekali saudara, berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat empat di sini. Di sini bahwa berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus yang keempat adalah bahwa ada kuasa yang diterima dari Tuhan kepada murid-murid, atau dengan kata lain bahwa menerima kuasa ilahi. Nah, ini diperhatikan ayat 22. Ayat 22 dikatakan di ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita melihat di sini bahwa saudara perhatikan di sini bahwa ada kuasa yang diterima oleh murid-murid. Atau dengan kata lain bahwa murid-murid pada waktu menerima kuasa ilahi. Untuk apa? Untuk mereka menjadi saksi. Kita lihat situ saudara bahwa Tuhan yang hadir bukan sekedar hadir menghiburkan, menguatkan, bahkan mengingatkan mereka. Tetapi Tuhan yang hadir itu juga memberikan kuasa, menjamin bahwa Ia berkuasa untuk mengatasi pergumulan, mengatasi rasa takut, mengatasi berbagai macam jenis pergumulan hidup ini. Dia hadir dengan kuasanya. Ini poin yang keempat, menerima kuasa. Ini menolong kita untuk bahwa setiap orang yang percaya Tuhan, ia diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Ada di sana Yohanes 1 ayat 12, saudara. Di sana kalau Bapak Saudara perhatikan bagaimana kata Tuhan di Yohanes 1 ayat yang ke-12 itu, dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama
Tuhan Yesus. Sudah perhatikan, setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, ada kuasa yang mereka terima, dan itu jaminan supaya mereka hidup di dalam kemenangan. Dalam menghadapi tekanan-tekanan berasal dari dunia ini, mereka akan mengalami kekuatan kuasa rohani untuk mengatasi berbagai macam pergumulan. Apabila ada persoalan datang kepada Tuhan, ada kuasa yang Tuhan sudah jamin, Tuhan berikan, kita akan menang. Meskipun di pekerjaan iblis, sekalipun kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti mengalahkan kuasa iblis itu. Karena sudah dijamin oleh firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 7. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripada kita, daripada orang percaya itu. Dan karena itu, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat kebangkitan Tuhan Yesus adalah menerima kuasa ilahi untuk melakukan banyak mujizat, mengalami banyak perkara, dalam berbagai macam pergumulan, ada banyak mujizat. Seperti Markus pasal yang ke-16, di mana Yesus memberi jaminan murid-murid untuk melakukan mujizat karena ada kuasa yang menyertai mereka. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perintah Tuhan ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan berkat rohani yang tak ada tandingannya. Yang kelima, dari berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, ada tugas untuk bersaksi. Luar biasa ini. Bukan sekedar dia hadir, bukan saja sekedar dia memberikan sukacita, bukan saja ia mendatangkan damai sejahtera, bukan saja ia memberikan kuasa untuk murid-murid, tetapi juga dari itu adalah ada tugas untuk bersaksi. Ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi perhatikan di sini bahwa berkat kebangkitan Tuhan Yesus, semua orang percaya diutus untuk menjadi saksi. Tetapi menjadi saksi itu berarti itu menerima kuasa, mempercayai kehadiran Tuhan. Seperti Matius pasal 26 ayat 19-20 dikatakan, kepadaku diberikan kuasa baik di sorga di bumi untuk menyertai para saksi, yaitu murid-murid orang percaya. Ini luar biasa sekali, bahwa ada tugas bagi orang percaya, bagi murid-murid untuk bersaksi. Perintah untuk bersaksi merupakan tugas bagi semua orang percaya. Perintah untuk bersaksi adalah tugas mulia bagi setiap orang percaya. Hari ini dimanapun engkau berada, tugas yang Tuhan berikan karena bagi berkatnya bangkit dari orang mati adalah bahwa Anda pun diberi tugas untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk memberitakan damai sejahtera itu, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang yang belum mengenal, orang yang hidup dalam dosa, mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Saudara, hari ini saya mau katakan, berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus, puncaknya dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka adalah tugas untuk memberitakan Injil. Itu berkat yang luar biasa. Sehingga 5 poin hari ini, berkat kebangkitan Tuhan Yesus pertama adalah dia senantiasa hadir. Untuk apa? Memberikan sukacita. Ketika dia memberikan sukacita, yang ketiga ada damai sejahtera bagi orang percaya. Dan yang keempat, kalau lihat di sana, Bapak Saudara, ada kuasa. Dilengkapi dengan kuasa kehadiran Tuhan Yesus itu, kebangkitannya, supaya apa? Tugas menjadi saksi. Beritakan Injil. Jangan tidur, jangan banyak ngelamun, tapi pikirkan pekerjaan Tuhan untuk banyak orang dimenangkan. Karena Yesus sudah bangkit. Ada berikan tugas untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, bawa jiwa bagi pekerjaan dan kerajaan Tuhan. Hari ini 5 tugas ini, Bapak Saudara. Rasa takut harus dihilangkan. Oleh karena apa? Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Rasa takut senantiasa mengintai orang percaya. Namun ingat, orang percaya tidak perlu takut karena Yesus selalu hadir. Kehadirannya memberikan damai sejahtera, sukacita, memberi kuasa. Dan daripada itu, ketika kita mengalami yang namanya kuasa ilahi, ada keberanian untuk memberitakan Injil, menjadi saksi. 5 poin, ingat, berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadilah murid, jadilah orang percaya yang terus memberitakan Injil. Karena engkau orang yang sudah menang dari rasa takut menghadapi kematian. Sekalipun Yesus sudah bangkit, maka engkau pun pasti bangkit ketika kematian itu datang. Pasti engkau bangkit karena Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Hari ini 5 poin, ingat, berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita bersukacita senantiasa. Haleluya, amin. Baik, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan, sekaligus kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan bagi jemaat untuk menyiapkan persembahan, baik itu syukur dan persembahan persepuluhan.
siapkan hati untuk kita masuk di dalam doa, ucapan syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, bahwa ada berkat dari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Yesus selalu hadir dimanapun keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, karena di sana Engkau ada, di sana sukacita. Ketika Engkau hadir ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kuasa, dan ada kesempatan kami menjadi saksi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diberkati sekalian dengan firman yang dahsyat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami dengar firman Tuhan, kami memberi persembahan perpuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami, persembahan untuk misi pekerjaan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Setiap tangan yang memberi diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami ingat kami hidup di Indonesia, negeri tercinta. Karena itu kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berbagai macam bencana yang ada ya Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, tolong supaya setiap bencana yang ada, Tuhan memberi sukacita bagi saudara-saudara kami mengalami bencana Allah, baik itu hujan, banjir, longsor di mana-mana. Kami mohon Tuhan tolong menghiburkan, menguatkan saudara-saudara yang ada di antara mereka kehilangan sanak saudara mereka. Tuhan menghiburkan, menguatkan mereka yang masih ada ya Tuhan, terus bergantung berharap pada pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi bersama Bapak Maruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan, biarlah mereka berada di dalam kontrol Tuhan. Setiap keputusan kebijakan biar ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan situasi bangsa kami dalam tangan Tuhan. Untuk TNI dan Polri, kiranya Tuhan menolong sehingga ada kekompakan, kesatuan mereka untuk mengamankan bahkan menjaga kesatuan bangsa ini, keamanan baik dari Merauke sampai dari Sabang sampai Merauke di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena TNI dan Polri bersatu dalam perlindungan dan juga rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, orang percaya yang saat ini mengalami pergumulan karena ekonomi, tekanan-tekanan ekonomi. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka. Rumah tangga mereka dalam nama Yesus Tuhan berkati mereka. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, karir mereka diberkati oleh Tuhan, bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak dalam pendidikan dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Berikan kecerdasan buat anak-anak kami ya Tuhan, sehingga mereka belajar dengan baik meskipun situasi karena COVID mereka harus belajar rumah online. Tuhan menolong sehingga anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berada dalam tekanan Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan mendengarkan syafaat kami, karena kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, kita tutup ibadah online kita hari ini. Jemaat dimanapun engkau berada, engkau boleh tutup mata, tapi angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Akhir dari ibadah kami Tuhan, ibadah online, kami tetap percaya Tuhan hadir untuk memberkati umat-Mu dan memberkati kami. Di mana saja umat-Mu berada hari ini, Tuhan melihat, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Karena itu umat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, engkau boleh angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat, kasih, anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus
Mempersekutuan penghiburan pernyataan pada Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.